saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Pegi. Ya. Kuasa hukum Vina Cirebon, Hotman Paris katakan bahwa pihaknya menolak permintaan Ibtu Rudiana ketika ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Penolakan permintaan dari ayah Eki ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah Eki di kasus Vina. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki yang seolah menghindar. Namun, pihaknya mengaku didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang ini mengaku sebagai utusan dari Ibtu Rudiana. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya, namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Pesan terselubung itu yakni, diduga Ibtu Rudiana percaya bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Pegi Setiawan. Hotman pun curiga dengan pesan ini, ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Kebohongan Kahfi anak Pak RT di kasus Vina Cirebon perlahan mulai dibongkar oleh teman-temannya. Pada kesaksiannya di BAP, Kahfi mengaku kalau para terpidana menginap di rumahnya, ia mengaku pada malam kejadian dirinya berada di rumah dan main PS. Sementara itu, menurut teman-temannya, mereka menginap di kontrakan rumah Pak RT bersama Kahfi. Pramudia dan Teguh adalah sosok yang menginap bersama para terdakwa di malam kejadian. Pram dan Teguh juga pada 8 tahun lalu mengaku terpaksa buat BAP palsu. Mereka mengaku diminta untuk mengubah BAP sesuai skenario dari polisi, di mana penyebabnya yakni Pak RT mengaku tidak ada yang menginap di rumahnya. Pada putusan itu, terungkap bahwa Kahfi pernah ubah BAP, Kahfi merubah BAP sebelumnya karena merasa keterangan harus diperbaiki. Pada keterangannya, Kahfi juga mengaku kalau mereka tidak ditegur saat nongkrong di warung Bu Nining, padahal faktanya mereka ditegur dan diminta pindah. Saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024. Oleh tim psikologi atas permintaan dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat.
Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan, tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Minggu kemarin kami mendapat asistensi dari tim Bareskrim Polri, Div Propam Polri, dan Itwasum Polri dengan tujuan untuk mengasistensi proses penyidikan agar berjalan secara prosedural, profesional, dan proporsionalitas. Kegiatan tim Mabes Polri ke Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota adalah merupakan bagian dari asistensi terhadap penanganan kasus Eki Vina. Selain itu, kami juga telah menerima kedatangan tim Kompolnas dan Komnas HAM sebagai bagian dari pengawasan eksternal dari luar institusi Polri yang turut mengawasi proses penanganan kasus Eki Vina. Sejauh ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Polda Jawa Barat juga telah membuka nomor hotline yaitu 0822 1112 4007 untuk menerima informasi terkait penanganan kasus pembunuhan Eki Vina. Kami akan sangat berterima kasih dan dengan sangat hati menerima apabila ada informasi tambahan, keterangan saksi, atau informasi lain yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Eki Vina. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh, para ahli, dan seluruh komponen bangsa yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap penanganan kasus ini. Namun dengan segala hormat, kami mohon terkait berkembangnya informasi di masyarakat, mohon dengan sangat memperhatikan trauma psikologis yang dialami oleh keluarga Eki Vina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan.
Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Wajah Liga Akbar Cahyana, saksi